Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Belakangan ini kita terus disuguhkan rumor mengenai GPU Nvidia generasi selanjutnya yang memiliki kode name ada Loveless. GPU yang besar kemungkinan akan menyandang nama RTX 4000 series ini digadang-gadang akan membawa peningkatan performa yang sangat masif dari GPU RTX 3000 series. Dan kita bisa ekspektasikan GPU ini akan rilis pada akhir tahun 2022 ini jika Nvidia tetap menjaga tradisi mereka untuk merilis GPU terbaru tiap 2 tahun. Walaupun begitu, memang umur RTX 3000 series sendiri masih belum berakhir dalam waktu cepat. Bahkan pada tahun 2022 ini saja GPU RTX 3050 varian desktop pun baru dirilis. Dan disusul nanti pada akhir bulan ini Nvidia akan segera merilis GPU RTX 3090 Ti. Kemudian kita tahu GPU flagship akan memiliki TDP yang supermasif dan RTX 3090 Ti sendiri akan memiliki TDP hingga 450 Watt. Dan ini 100 Watt meningkat dari RTX 3090 polos. Bahkan semakin wahnya lagi, GPU flagship RTX 4000 series dikabarkan akan memiliki TDP 450 hingga 600 Watt. Sebuah TDP yang sangat masif berarti ya. Dan pertanyaannya, sanggupkah power supply saat ini menyuplai daya sebanyak itu kepada GPU? Nah, dengan semakin meningkatnya daya yang dibutuhkan GPU ini, maka dari itu para vendor power supply kedepannya akan segera mengadopsi protokol terbaru, yaitu konektor Power PCIe Gen 5 berdasarkan standar spesifikasi ATX 3.0 yang telah dirilis Intel beberapa waktu lalu. Sedikit fakta menarik, selama ini Intel lah yang bertanggung jawab membuat standar spesifikasi ATX sejak tahun 1995. Dan standar ATX ini mencakup spesifikasi casing, motherboard, dan termasuk power supply itu sendiri. Kenapa Intel? Ya karena faktanya mayoritas user PC menggunakan CPU Intel bahkan hingga sekarang. Dengan begitu Intel menjadi de facto standar. Jadi apa sih yang membuat konektor Power PCIe Gen 5 ini menarik sehingga bisa menjadi solusi untuk TDP GPU yang semakin meningkat? Jawabannya adalah konektor yang memiliki nama resmi 12VH Power ini mampu menyuplai daya kepada GPU hingga 600 Watt. Ini adalah peningkatan yang cukup masif dari konektor Power PCIe yang bisa kita gunakan saat ini. Karena tiap konektor hanya mampu menyuplai daya hingga 150 Watt saja. Jadi GPU seperti RTX 3090 Ti yang punya TDP 450 Watt, maka diperlukan 3 konektor PCIe. Dan tentu ekstra 75 Watt dari slot PCI, jadi totalnya ada 525 Watt. Yang mungkin power ini bisa menjadi headroom untuk overclocking si 3090 Ti sendiri. Jika GPU kedepannya mengalami peningkatan TDP, maka konektor PCIe lama semakin tidak praktis. Maka dari itu dibutuhkan konektor power dengan protokol terbaru supaya bisa menyuplai daya yang lebih banyak lagi dalam satu buah konektor saja. Dengan begitu konektor Power PCIe Gen 5 bisa menyuplai hingga 600 Watt dalam satu konektor saja. Hal ini bisa diperoleh karena jumlah pin pada konektor ini ditingkatkan menjadi 12 plus 4 pin, yang sebelumnya hanya 6 plus 2 pin saja. Walaupun begitu secara ukuran tetap tidak lebih besar dari konektor PCIe lama, jadi semakin padat aja sih jumlah pinnya. Kemudian konektor Power PCIe Gen 5 ini nantinya akan memiliki bermacam-macam varian beberapa jumlah daya yang mampu disuplai, mulai dari 150 Watt, 300 Watt, 450 Watt, hingga maksimum 600 Watt. Hal ini tentu akan menggantikan berapa jumlah konektor 6 plus 2 pin yang akan disediakan oleh vendor power supply berdasarkan total kapasitas daya power supply tersebut. Jadi kita bisa melihat tren GPU generasi selanjutnya akan mengandalkan satu konektor saja. Dan hal ini juga akan mempermudah konsumen untuk mengkonfigurasikan konektor PCIe karena hanya perlu satu konektor saja. Kemudian di sini Intel juga merilis standar spesifikasi ATX 12VO 2.0 yang memiliki arti dari 12 volt only, yang mana sesuai namanya membuat PC hanya mengandalkan rel 12 volt saja dari power supply. Yang sebelumnya jika kalian cukup sadar pada spesifikasi power supply ada 3 macam rel, yaitu 12 volt, 5 volt, dan 3,3 volt. Dengan seluruh komponen yang hanya mengandalkan rel 12 volt saja, diklaim bisa meningkatkan efisiensi yang lebih baik lagi dalam keadaan idle.
Untuk lebih lengkapnya sih kalian bisa tuh tonton video yang dibuat oleh Linus Tech Tips yang mana doi ngetes power supply dan motherboard yang dibuat khusus menggunakan standar ATX 12VO. Walaupun begitu, standar ATX 12VO ini kemungkinan besar hanya difokuskan untuk PC pre-built alias OEM saja, supaya para pelaku industri yang menggunakan PC bisa dengan mudah mematuhi regulasi baru tentang konsumsi listrik yang dibuat oleh California. Kembali ke ATX 3.0 dan PCIe Gen 5. Ini tentunya akan menjadi standar baru pada perkembangan hardware PC ke depannya. Karena baik Nvidia maupun AMD dirumorkan akan meningkatkan konsumsi daya pada GPU next gen mereka. Nvidia sendiri pun memang terlihat sudah segera bersiap mengadopsi konektor power tersebut terlihat pada GPU RTX 3090 Ti yang akan dirilis sebentar lagi. Namun Nvidia juga sudah memberi solusi bagi pengguna power supply yang eksis saat ini dengan menjadikan splitter konektor 1x12+4 pin ke 3x6+2 pin. Karena tentu ketika GPU ini rilis mungkin belum ada power supply dengan konektor PCIe Gen 5. Semoga saja pada RTX 4000 seri solusi ini masih eksis, atau Nvidia hanya menerapkan konektor PCIe Gen 5 pada GPU flagship saja, karena memang punya konsumsi daya yang cukup besar. Dengan begitu, sebagian user dengan sistem miliknya saat ini masih bisa berkesempatan untuk upgrade ke GPU next gen milik Nvidia tersebut. Kemudian dengan telah dikeluarkannya standar ATX 3.0 ini secara tidak langsung mengkonfirmasi GPU Nvidia selanjutnya memang akan memiliki TDP tertinggi di 600 watt. Bahkan ada beberapa artikel yang sudah mengkonfirmasi kebenaran TDP tersebut. Tentu saja kemungkinan besar TDP setinggi ini pastinya akan diimplementasikan pada GPU flagship milik Nvidia yang mungkin selanjutnya adalah seri RTX 4090 Ti. Dan ya, gue paham kita pasti memperdebatkan GPU yang semakin menjadi sobat PLN ini. Well, gue nggak bisa bicara banyak sih sebelum GPU ini keluar. Tapi yang pasti hal ini terjadi ya karena demand kita sendiri. Pastinya kita pengguna PC menginginkan performa GPU yang lebih tinggi lagi pada generasi selanjutnya. Dan di antara kita ada lagi orang yang menginginkan lebih dari yang lebih. Maka dari itu, Nvidia mengeluarkan GPU seperti RTX 3090 dan RTX 3090 Ti. Dan siapa yang mau membeli GPU tersebut? Tentu para entusias yang mendambakan performa setinggi mungkin. Dan untuk yang segan dengan konsumsi daya yang tinggi, ada kok opsi GPU yang lebih efisien seperti kelas mid-end. Dan kalau mau lebih irit lagi ya pakai GPU integrated saja. Mungkin kita hanya paranoid karena memang belum mengetahui apa yang bisa dicapai dengan konsumsi daya setinggi itu. Dan semoga aja kekhawatiran tersebut terjawabkan dengan peningkatan performa yang sepadan. Jadi menurut kalian sendiri bagaimana nih mengenai konektor power PCIe Gen 5 ini? Apakah membuat kalian ingin mengupgrade power supply kalian untuk bisa mencicipi GPU next gen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian kamu ketinggalan kontennya. Dan juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.